وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali. Semoga Allah senantiasa memberkahi majelis kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita lanjutkan kepada tafsir kita surah Al-Maidah ayat 107. Masih ada hubungannya dengan ayat pada minggu lalu, yaitu tentang menjaga harta dengan cara berwasiat. Sebagaimana yang saya terangkan kemarin, bahwa tujuan dibuatnya syariat Islam ini, tujuan dibuatnya atau maksud dan tujuan dibuatnya berbagai aturan di dalam agama ini adalah terkait dengan 5 hal, yaitu diantaranya adalah untuk menjaga diri. Beberapa minggu lalu sudah kita bahas tuh, yaitu menjaga diri, kemudian menjaga harta, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Itu yang disebut dengan maqasidus syariah, maqasid asy-syariah, yaitu maksud dan tujuan dibuatnya aturan-aturan di dalam agama. Nah, salah satunya pada pagi ini adalah yaitu untuk menjaga harta dengan cara berwasiat. Bisa juga dengan cara hibah. Ada lagi satunya dengan waris gitu. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in 'usira 'ala annahum istahaq فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين إنا إذا لمن الظالمين. Ya, alhamdulillah telah kita baca bersama. Ayatnya lumayan panjang dikit. Kita artikan fa'in, maka jika. Fa'in, maka jika. Usiro, terbukti ya bisa. Usiro itu asalnya, kalau kita pernah dengar asar sahabat. Nah, asar itu adalah bekas, artinya bekas peninggalan umat-umat terdahulu. Itu bisa, bekas itu bisa juga berasal dari usiro, terbukti ya bisa ya. Kemudian diketahui boleh juga. Maka jika terbukti, maka jika diketahui, apabila tampak begitu, apabila tampak ala atas annahuma, bahwasannya keduanya siapa yang dimaksud ini? Minggu lalu ya. Maksudnya adalah kedua orang saksi yang dijadikan saksi oleh yang berwasiat untuk meneruskan amanahnya kepada yang diwasiati. Ya, kalau kemarin karena dia berada dalam keadaan musafir, dalam perantauan di dalam negeri lain yang tidak ada orang Islam atau sulit mencari orang-orang Islam di sana, maka boleh menjadikan saksi dari orang-orang non-Muslim. Begitu, orang kafir boleh dijadikan saksi dalam hal berwasiat ini. Karena wasiat itu adalah juga disyariatkan, bahkan di ayat yang lain diwajibkan, kutiba alaikum. Di surah Al-Baqarah ada kan, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, jika maut menghampiri kalian, intaraka khairanil wasiyah, maka kalian disyariatkan untuk berwasiat lil walidaini wal aqrabin, kepada orang tua dan kaum kerabat. Nah, ini menjadikan saksi di bagian yang pertama adalah orang-orang non-muslim. Maka jika diketahui atas keduanya, diketahui apa maksudnya atau terbukti apa maksudnya, istahaqqo, keduanya melakukan. Boleh juga keduanya melakukan, keduanya berbuat, atau diketahui keduanya benar-benar berbuat, keduanya benar-benar melakukan isman, dosa ya. Isman itu adalah dosa.
Maka jika diketahui, maka jika terbukti atas dua orang saksi itu benar-benar berbuat dosa, begitu ya. Apabila kedua saksi yang pertama kemarin diketahui berbuat dosa, kalau kemarin kan saksinya dua orang kafir ya, di ayat sebelumnya, berbuat dosa bagaimana maksudnya? Ya tidak melaksanakan wasiat atau berkhianat terhadap wasiat. Salah satu asbabnya atau asbabun nuzulnya ayat ini adalah waktu itu Budail, budaknya siapa itu namanya? Lupa saya, pokoknya Budail bin Abi Maryam pada masa Rasulullah pergi berdagang dengan dua orang Nasrani, namanya Tamim Ad-Dari dan saudaranya, yaitu berdagang ke negeri Syam di Syria sana kalau sekarang ya, Syria, Palestina, di kawasan sana itu namanya negeri Syam, dari Madinah, dari Arab maksudnya ya. Kemudian di dalam perjalanan, karena itu jauh ya, sangat jauh, dalam perjalanan Budail ini, yang orang muslim ini sakit, begitu, sakit dan merasa umurnya tidak lama karena sakitnya mungkin sakit banget gitu ya. Dia merasa harus berwasiat. Nah waktu itu dia menulis dalam, nggak tahu nulis di mana, pokoknya dia nulis. Kemudian katakanlah nulis di kertas mungkin kalau sekarang, kemudian dimasukkan tulisannya itu ke dalam barang dagangannya, Nah, tidak cukup itu, Budail ini atau orang muslim ini juga menitipkan wasiat kepada Tamim Ad-Dari dan saudaranya ini, yang dua orang Nasrani ini. Nah setelah singkat cerita, Budail ini meninggal. Setelah meninggal, maka dua orang Nasrani ini membuka barang dagangan Budail ini. Dibuka barang dagangannya dan mereka menemukan barang bagus di dalamnya, yaitu bejana dari perak yang berukir emas. Nah, kemudian dua orang Nasrani ini, singkat ceritanya, ketika sampai di Madinah, mengembalikan atau memberikan barangnya Budail ini kepada keluarganya Budail maksudnya. Kemudian keluarganya membuka barang dagangan, ternyata kok ada kertas bertuliskan pesan. Nah, bertuliskan pesan bahwa barangnya ini gitu ya, dirinci gitu. Terus habis itu, tapi kok di dalam barangnya ada satu yang nggak ada, tapi dia tulis di tulisannya. Kemudian keluarganya Budail menanyakan kepada Tamim Ad-Dari dan saudaranya ini. Nah, kemudian dua orang ini mengaku, loh enggak, cuman itu yang dititipkan ke kita kok, barangnya nggak ada lagi. Nah, kemudian kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh dua orang Nasrani ini untuk bersumpah kepada di hadapan orang banyak setelah melakukan sholat asar. Nah itu udah kita bahas kemarin ya. Nah, suatu waktu maka Nasrani kan bersumpah bahwa ini yang dititipkan demi Allah gitu ya, dan seterusnya, cuma barang ini yang dititipkan. Nah, kemudian suatu ketika, karena dua orang ini tinggal di Madinah, ditemukan atau terlihat ada bejana perak yang berukir emas tadi di rumahnya Tamim Ad-Dari dan saudaranya ini. Nah, keluarganya Budail kaget tuh, loh itu kan barangnya Budail begitu. Nah, kemudian ditanyakan, ini kan barangnya Budail. Oh iya, ini Budail, tapi kami sudah membeli dari dia kok. Cuman kami lupa kemarin tidak menyertakan di dalam
sumpah kami, kata dua orang Nasrani ini. Kemudian kejadian itu diceritakan lagi pada Rasulullah. Nah, maka keluarganya Budail diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan dua orang saksi tadi, dua orang saksi Nasrani itu untuk bersumpah bahwa barangnya Budail ini gitu ya, dan seterusnya. Dan pada kemudian turun ayat yang kita baca ini salah satunya, maka dengan kejadian itu dua orang Nasrani ini atau Tamim Ad-Dari dan saudaranya kemudian masuk Islam. Maha benar Allah dan Rasulullah katanya sesungguhnya kami memang mengambil barang Budail gitu. Nah, itu salah satu asbabun nuzul dari ayat ini. Ternyata terbukti mereka yang mengambilnya. Maka jika diketahui atas dua orang saksi itu berbuat dosa, ini maksudnya, karena berbohong, kita teruskan fa'akhoroni, maka dua orang yang lain yakumani, keduanya menggantikan, atau artinya yakumani itu sebetulnya keduanya ditegakkan, keduanya berdiri, maka dua orang yang lain ditegakkan atau mengganti, boleh juga maqamahuma, kedudukan keduanya, kedudukan kedua orang saksi itu, maka dua orang lain ditegakkan pada tempat kedudukan keduanya. Maksudnya dua orang lain menggantikan kedudukan kedua orang saksi non muslim tadi, kalau keduanya diketahui berbuat dosa. Tapi diketahui beneran, bukan menuduh sembarangan ya, memang diketahui beneran kayak asbabun nuzul tadi. Minal ladzina, dari orang-orang yang istahaqqa, lebih berhak ya, alaihim, atas mereka, al-aulayan, dua orang yang lebih dekat, atau dua orang yang pertama, maksudnya dua orang pertama yang lebih dekat dengan siapa? Lebih dekat dengan orang yang berwasiat, dengan orang yang meninggal. Yang paling dekat siapa? Dari hubungan kekerabatannya, begitu. Maka jika diketahui keduanya berbuat dosa atau berkhianat terhadap wasiat, maka dua orang lain menggantikan kedudukan kedua orang saksi itu. Terus siapa dua orang itu? Yaitu berasal dari kerabat yang paling dekat ya, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa orang tuanya, bisa anaknya, begitu ya, yang paling dekat. Nah, itu digantikan kalau ada kejadian seperti itu. Tapi sekali lagi tuduhannya bukan tuduhan yang serampangan ya, bukan tuduhan yang mengada-ngada, tapi memang terbukti beneran itu telah berbuat dosa saksi yang pertama tadi, biar tidak bermain-main dengan saksi. Nanti bahkan jadi saksi palsu, kayak zaman sekarang banyak saksi palsu. Kita teruskan, fayuqosimani, lalu keduanya bersumpah, kedua orang yang menggantikan tadi, kerabat yang paling dekat tadi, bersumpah billahi, dengan nama Allah. Nah, ini huruf sumpah ya, huruf sumpah itu ada 3, yaitu billahi, wallahi, tallahi. Itu saja, itu yang diakui sebagai huruf sumpah ya. Billahi, tallahi, wallahi, bitahwa, dengan nama Allah. Kalau bahasa Indonesianya demi Allah. Nah, kalau ada orang bersumpah, kamu ngambil barangku ya, wallahu, aku gak ngambil, padahal ngambil, ya nggak apa-apa, itu gak sah sebagai sumpah karena pakai huruf dhammah. Wallahu gak sah sebagai huruf sumpah. Wallahu, aku gak ngambil, lah itu bercanda namanya. La syahadatuna, sungguh kesaksian kami, ahakku, lebih berhak,
min syahadatihima, dari kesaksian keduanya. Wa ma'tadaina, dan kami tidak melampaui batas, tidak melanggar batas, tidak melanggar ketentuan, boleh seperti itu. Maka kedua orang saksi yang menggantikan tadi bersumpah, demi Allah, sungguh kesaksian kami lebih berhak dari kesaksian keduanya dan kami tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Maksudnya tidak melampaui batas bagaimana? Kalau secara kedudukan memang lebih berhak karena dia paling dekat dengan yang berwasiat, kedudukannya, kekerabatannya. Dan kami tidak melampaui batas. Maksudnya tidak melampaui batas itu adalah bahwa kedua saksi yang menggantikan tadi tidak terkait dengan tuduhan palsu, ya, tuduhan palsu, dan yang kedua tidak terkait dengan yang berwasiat. Misalnya dia terlibat pembunuhan berencana terhadap meninggalnya orang yang berwasiat. Nah, itu tidak boleh, itu tidak boleh dijadikan saksi kalau ketahuan seperti itu. Terlibat dalam pembunuhan berencana, atau apa sekarang istilahnya yang lagi ramai itu apa namanya ya? Ini pengacara yang ngerti biasanya. Nah, ini tidak boleh dijadikan saksi kalau dia terlibat tuduhan palsu terhadap kedua saksi tadi. Sebetulnya kedua saksi yang pertama udah benar, tapi dia curigai tanpa bukti. Nah, kemudian yang kedua tidak terlibat dengan masalah pembunuhan terhadap orang yang berwasiat. Ya. Kita teruskan. Inna, sesungguhnya kami, idzan, ya, jika begitu, laminadz zalimin, sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya kami kalau berbuat seperti itu, kata yang saksi yang kedua, maka kami benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Begitu kira-kira gambaran singkat tentang ayat ini. Menjaga harta dengan berwasiat, yaitu apabila kesaksian saksi yang pertama diketahui berkhianat, maka boleh digantikan dengan saksi yang kedua, tapi kekerabatannya harus lebih dekat dengan kepada yang berwasiat. Begitu. Ini boleh mengganti saksi, boleh mengganti saksi dalam hal wasiat ini. Sebelum kita lanjutkan, monggo dibaca salah satu di antara kita. Pak Anggit, saya minta tolong satu saja ya, karena agak panjang ayatnya. Insyaallah sudah kita baca, sudah kita artikan. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kebaikan yang banyak kepada kita yang membaca dan kita yang mendengarkan. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan barangkali? Baik, nanti saja ya di akhir ya, kalau ada dikumpulin. Kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir daripada ayat ini. Bagian yang pertama, fa in usira ala annahuma istahaqqa isma. Apabila diketahui bahwa kedua saksi itu berbuat dosa, maksudnya apabila di kemudian hari setelah waktunya orang yang berwasiat itu tampak tanda-tanda ketidakjujuran dari para saksi. Misalnya, ketika diminta kesaksiannya, mereka lalu memberikan kesaksian yang tidak benar atau mengaku tidak menyembunyikan sesuatu dari harta peninggalan yang telah dipercayakan kepada mereka oleh orang yang berwasiat. Itu maksudnya. Berbuat dosa. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Di dalam tafsir Al-Munir, maksudnya adalah jika di kemudian hari diketahui ada tanda-tanda kedustaan, pengkhianatan, dan penyembunyian dari keduanya dan mereka melakukan dosa.
Tafsir Al-Munir. Itu maksud dari bagian yang pertama. Lanjut bagian yang kedua, fa'akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa 'alaihimul awlayan. Maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kekerabatannya dengan orang yang mati. Maksudnya bahwa sumpah tersebut dikembalikan kepada ahli waris. Dua orang dari mereka bersumpah menggantikan posisi kedua orang saksi yang pertama. Mereka itu adalah kerabat yang paling dekat dengan orang yang meninggal, di mana mereka adalah yang paling berhak mendapatkan warisan jika tidak ada penghalang secara syariat. Ya, penghalangnya itu tadi, tidak, salah satunya tidak terlibat pembunuhan berencana terhadap yang meninggal, atau terlibat tuduhan palsu terhadap saksi yang pertama. Ini tafsir Al-Munir. Kita lihat di dalam tafsir Kemenak, maksudnya adalah untuk mencari penyelesaian di dalam keadaan tersebut, kewajiban untuk bersumpah dialihkan kepada ahli waris, yaitu dari orang yang meninggal atau dari orang yang berwasiat, yaitu yang paling berhak untuk menerima warisannya apabila ia memenuhi persyaratan untuk dapat menerima warisan. Yaitu tadi, kalau terlibat pembunuhan berencana ya nggak bisa dapat warisan, ya kan? Atau dia orang berlainan agama, misalnya mereka adalah tidak berlainan agama dan tidak tersangkut di dalam kasus pembunuhan terhadap orang yang berwasiat. Apabila kerabat yang terdekat tersebut ternyata tidak memenuhi syarat untuk dapat menerima warisan, maka dicari lagi dua orang lainnya di antara ahli waris tersebut yang paling utama untuk melakukan sumpah yang dimaksud. Yang paling utama misalnya dengan melihat usianya, dengan melihat sifatnya yang mulia, dan melihat pengetahuannya dan lain-lainnya. Usianya, sifatnya, pengetahuannya, dan lain-lain. Itu di dalam tafsir Kemenak. Kemudian untuk bagian yang ketiga kita lanjutkan lagi. Fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian keduanya, dan kami tidak melampaui batas. Maksudnya adalah bahwa sumpah yang diucapkan oleh kedua orang ahli waris itu dimaksudkan untuk menguatkan tuduhan terhadap kedua orang saksi yang awal atau kedua orang yang menerima wasiat itu, yaitu bahwa mereka telah berkhianat tentang wasiat tersebut dan mereka atau kedua orang saksi yang baru tidak melampaui batas. Maksud tidak melampaui batas adalah bahwa tuduhan tersebut bukan tuduhan yang sembarangan, tidak beralasan, atau hanya sekedar menuduh tanpa bukti. Ini tafsir Kemenak. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa maksudnya dua orang tersebut bersumpah dengan nama Allah bahwa kesaksiannya atau sumpahnya lebih benar dan lebih jujur daripada dua orang saksi yang awal
atau saksi yang berasal dari dua orang kafir tersebut. Kami juga tidak melakukan pelanggaran terkait dengan hak atas harta ini dan terkait dengan putusan dua orang saksi yang melakukan pengkhianatan. Jadi tidak terlibat dengan pelanggaran terkait hak atas harta, misalkan terlibat pembunuhan berencana atau pelanggaran terkait dengan putusan dua orang saksi yang pertama, yaitu tuduhan palsu. Ini tafsir Al-Munir. Langsung kepada bagian yang terakhir atau bagian yang keempat, inna idzal laminadz zalimin. Jika kami melanggar, jika kami berbuat demikian, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah jika kami melanggar hak tersebut atau kami menuduh mereka berkhianat padahal mereka bukan orang-orang yang berkhianat, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan batil dan dusta. Ini di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang terakhir. Di dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan, maksudnya adalah ini adalah sebuah ungkapan penegasan. Bila mereka melakukan tuduhan yang tidak benar atau melakukan kesaksian yang tidak benar, niscaya mereka termasuk orang-orang yang zalim. Itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 107. Langsung kita lanjutkan dengan ibrahnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada ayat ini? Saya mencatatnya ada 9. Yang pertama, keharusan bersikap tegas atau bersikap sungguh-sungguh terhadap perkara sumpah, tidak main-main, sehingga dia dapat menjauhi perkataan dusta di dalam sumpahnya. Yang kedua, pelajarannya adalah sikap tegas dalam melakukan sumpah meliputi 4 hal. Ini agar dikatakan sebagai sikap yang tegas. Yang pertama, 4 hal tersebut adalah waktu, tempat, posisi, dan ucapannya. Waktunya adalah misalnya bersumpah di hadapan orang banyak setelah selesai sholat berjamaah dan lain sebagainya. Itu waktunya. Tempatnya misalnya di dalam masjid. Nah, kan ada tuh kadang orang bersumpah, sumpah aku nggak gitu, iki di masjid loh ya, kan ketakutan kan kadang orang-orang, karena masjid itu adalah tempat yang sakral, atau di mimbar dan lain-lainnya. Yang ketiga, posisinya. Nah, posisi orang yang bersumpah itu disyariatkan untuk berdiri dan menghadap kiblat. Yang keempat, yaitu ucapannya. Bagaimana mengucapkan sumpah? Yaitu dengan menyebut nama Allah atau memakai huruf-huruf sumpah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan huruf billahi, wallahi, tallahi. Itu 3 huruf sumpah yang harus diucapkan. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa adanya syariat di dalam agama ini untuk menolak sumpah. Ya, bisa ya, untuk menolak sumpah itu bisa ada dalam syariat ini. Karena apa? Sumpah akan dikembalikan kepada orang yang dituduh dan kepada orang yang menuduh. Bisa ditolak, tapi sumpahnya akan dikembalikan kepada orang yang dituduh dan kepada orang yang menuduh. Kalau nggak benar, maka perkataan tersebut akan menyerang orang-orang yang telah berdusta. Yang keempat, pelajarannya adalah bahwa ahli waris yang paling berhak diterima sumpahnya adalah ahli waris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan si mayit. Pelajaran yang kelima adalah
larangan menuduh secara serampangan tanpa alasan dan bukti. Yang keenam, ahli waris batal mendapatkan harta waris bila berlainan agama dan tersangkut di dalam kasus pembunuhan si mayit. Yang ketujuh, ahli waris seperti pada poin sebelumnya, poin 6 ya, yang batal mendapatkan ahli waris, mendapatkan hak waris, harta waris, juga tidak boleh memberikan kesaksian atau sumpah di dalam perkara wasiat ini. Yang kedelapan, pelajarannya adalah tujuan digantinya kesaksian atau sumpah oleh ahli waris ini tentang wasiat ini adalah untuk menguatkan tuduhan terhadap orang yang menerima wasiat pada ayat sebelumnya. Nah, berani nggak dia bersumpah? Kalau berani benar-benar lakukan dengan di waktu setelah sholat berjamaah di hadapan orang banyak di masjid menghadap kiblat dengan huruf qasam demi Allah, maka itu tujuannya adalah untuk menguatkan tuduhan terhadap kesaksian pihak yang pertama. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah bahwa sumpah penggantian yang dilakukan oleh ahli waris adalah sebagai berikut. Kesaksian atau sumpahnya lebih berhak daripada saksi yang digantikannya. Ini syariatnya ya, atau ketentuannya. Yang kedua, tidak melakukan pelanggaran terkait hak atas harta waris. Misalnya dia adalah non-muslim atau tersangkut di dalam kasus pembunuhan berencana. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan pelanggaran terkait dengan putusan penggantian saksi sebelumnya, yaitu tuduhan tanpa bukti atau tuduhan yang sembarangan. Itu ketentuannya sumpah penggantian yang dilakukan oleh ahli waris ya. Itu 9 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 104 surah Al-Maidah ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan terkait dengan bahasan kita ini? Cukup jelas ya? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa membimbing kita hari demi hari untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.